Di Taman Makam Pahlawan ini terdapat dua relief yang menggambarkan suasana akademi dan peristiwa tersebut, serta tugu yang mencantumkan nama-nama pahlawan. Setiap tahunnya diadakan upacara peringatan untuk menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur. Mayor Daan Mogot atau Elias Daniel Mogot gugur pada 25 Januari 1946. Mayor Daan Mogot merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang gugur dalam sebuah peristiwa tragis di Palagan Lengkong. Pada masa pendudukan Jepang, Mayor Daan Mogot termasuk pemuda pilihan yang bergabung dengan Seinen Dojo pada usia 14 tahun. Mayor Daan Mogot menjadi salah satu siswa yang berprestasi sehingga dipromosikan menjadi pembantu instruktur peta termuda. Mayor Daan Mogot juga sempat membantu pembentukan peta di Bali. Rumah Lengkong yang juga dikenal sebagai Monumen Palagan Lengkong merupakan sebuah bangunan bersejarah yang terletak di Lengkong Wetan, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Bangunan ini menjadi tempat gugurnya Mayor Daan Mogot serta beberapa perwira dan taruna TKR saat melucuti senjata Jepang pada 25 Januari 1946. Saat ini Rumah Lengkong berdampingan dengan Monumen Palagan Lengkong yang didirikan untuk mengenang peristiwa tersebut. Meskipun terletak di kawasan perumahan elit, bangunan ini menyimpan nilai histori yang tinggi dan merupakan saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sejak usia 14 tahun beliau sudah bergelut dengan dunia militer. Sehingga pada usia 19 tahun beliau diangkat menjadi mayor. Dulu setelah perang Bali, beliau terbang ke sini, diangkat jadi mayor usia 19 tahun karena kecerdasan beliau dan beliau menguasai beberapa bahasa asing. Karena beliau ini turunan Indo-Belanda, lahir di Manado tanggal 28 Desember 1927 dan gugur dalam peristiwa pertempuran Lengkong 25 Januari 1946. Jadi gugur pada usia 19 tahun. Menjadi mayor, dia akan menjadi direktur utama militer Akademi Tangerang dan gugur dalam pertempuran Lengkong. Sebelum pertempuran terjadi, Mayor Daan Mogot berusaha melakukan negosiasi damai dengan pihak Jepang. Tujuannya untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Namun, upaya ini gagal dan pertempuran pun terjadi. Mayor Daan Mogot, beliau ditunjuk oleh Resimen 4 TNI Indonesia menjadi Direktur Utama Militer Akademi Tangerang atau yang dikenal MAT. Dikenal sebagai MAT, mendapat tugas dari TNI Resimen 4 TNI Indonesia untuk melakukan pelucutan senjata dari tentara Jepang. Jadi tidak ada niatan perang atau apa, kan kita cuma sebuah misi damai sebenarnya. Nah, sesampainya ke sana di Lengkong mendatangi gudang senjata tentara Jepang. Mayor Daan Mogot, hanya Mayor Daan Mogot yang diperbolehkan masuk ke dalam gudang senjata untuk melakukan perundingan dengan kepala tentara Jepang, Mayor Daan Mogot, Mayor Wibowo, dan salah satu taruna Akademi Militer. Nah, sementara taruna yang lain yang didampingi oleh Letnan Subianto Joyhadikusumo melakukan pelucutan senjata dari tentara Jepang. Awal mula pelucutan itu berlangsung secara damai dan kondusif. Nah, setelah hampir selesai, terdengar suara letusan tembakan yang tidak diketahui dari mana arahnya. Jadi
Jadi dadat dikira ada perlawanan, jadi senjata yang sudah diserahkan direbut kembali dan terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Walaupun kalah jumlah pasukan dan persenjataan, Mayor Daan Mogot dan pasukannya berusaha mempertahankan posisi mereka sekuat tenaga dan membangun benteng pertahanan. Berbekal pengalamannya sebagai pelatih peta di Bali, Mayor Daan Mogot bersama rekan-rekannya sesama perwira menengah TKR seperti Kemal Idris, Daan Jaja, dan Taswin menggagas pendirian Akademi Militer untuk melatih calon-calon perwira TKR dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mayor Daan Mogot kayaknya itu ya yang saya tahu pahlawan yang telah gugur dalam keadaan berperang. Nah, semasa hidupnya itu pernah menjadi pejuang peta, komandan TKR, Tentara Republik Indonesia. Nah, lalu mendirikan Akademi Militer Tangerang yang berjumlah 36 anggota. Saya sih tidak begitu tahu dengan detail ya mengenai asal-usulnya Daan Mogot, tetapi setahu saya beliau itu waktu muda telah menjadi anggota dan pelatih di Bali dan Jakarta pada tahun 1946, dan beliau juga telah membangun akademi di usianya muda juga, sama kalau nggak salah waktu itu 18 tahun. Pada 18 November 1945 berdirilah Militer Akademi Tangerang dan Mayor Daan Mogot pun dilantik sebagai direktur. Pada tahap awal direkrutlah 180 orang calon kadet angkatan pertama yang akan dilatih menjadi perwira. Pada tanggal 24 Januari 1946, Mayor Daan Jaja menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda sudah menduduki Parung dan akan merebut senjata tentara Jepang di Lengkong. Mayor Daan Mogot memimpin sekitar 100 taruna untuk mendatangi markas Jepang. Setelah proses pelucutan senjata yang awalnya damai, tiba-tiba terjadi serangan dari pihak Jepang yang menggugurkan 33 taruna, termasuk Mayor Daan Mogot, Letnan Subianto, dan Letnan Sutopo. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Bakti Taruna Akademi Militer setiap 25 Januari. Sebenarnya namanya bukan Taman Makam Pahlawan Daan Mogot. Nama aslinya Taman Makam Pahlawan Taruna. Karena sebagian besar pahlawan yang gugur dimakamkan di sini masih taruna Akademi Militer. Jadi khusus untuk pada taruna Akademi Militer yang gugur bersama perwira tinggi termasuk Mayor Daan Mogot, Letnan RM Subianto Joyo Hadikusumo, dan Letnan Sutopo itu dimakamkan di Kota Tangerang. Jadi dulu setelah pertempuran itu terjadi, semua korban pertempuran Lengkong dimakamkan di dalam satu lubang. Berkesan terhadap hidupnya pejuang, semasa pejuang, atau gimana Kak? Iya, semasa dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, beliau memiliki kisah sebagai semangat patriot juang generasi muda Indonesia mungkin. Nah, dalam mempertahankan kemerdekaannya dan pengorbanannya ini, beliau pun ternilai betapa berharganya, karena kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu sangat penting bagi beliau. Hingga kini tempat yang menggunakan nama pahlawan Daan Mogot yaitu Jalan Daan Mogot, Rumah Sakit Daan Mogot, Monumen Daan Mogot, Taman Makam Pahlawan yang berada di Jalan Daan Mogot, dan Monumen Palagan Lengkong untuk mengenang jasa Mayor Daan Mogot dan rekan-rekannya.
Kalau menurut pribadi saya ya, peristiwa penting dalam hidupnya adalah ketika ia memimpin pasukannya bertempuran Palagan Lengkong. Nah, dalam pertempurannya itu sangat lengit dengan Mogot, terus dan Mogot menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Ia kayak gentar menghadapi musuh yang jauh lebih berpengalaman dan bersenjata lengkap mungkin ya, karena beliau ini sangat berani. Ini dulu Bang, kalau misalnya si Mayor Darmogot kan dari beberapa mayor nih, kenapa sih Mayor Darmogot yang paling terkenal nih? Mungkin karena tadi dari umur yang 19 tahun. Ya. Tapi mungkin ada sejarah yang paling hangat gitu Bang, waktu di sejarah waktu kejadian si perang Lengkong nih, mungkin dia membantai 10 orang misalnya tuh. Enggak. Karena Beliau kan di dalam. Jadi pada saat peperangan itu terjadi, beliau masih berunding di dalam dengan tentara Jepang di dalam gudang senjata tersebut. pas berendek. Pas keluar ya jadi korban juga. Gitu ya, spesial kenapa beliau jadi ikon nih berarti kan, karena beliau kan salah satu mayor paling muda, 19 tahun. Dan dia bisa berunding. Ya. Pengalaman saya mengenai kisah dan Mogot yang bisa kita contoh dan kita ambil, satu sih semangat nasionalismenya yang sangat tinggi, itu the best. Kedua, kepemimpinannya di waktu usia muda dia sangat kuat dan bisa dibilang ditakuti di waktu itu, sampai kan dia membuat akademi. Yang ketiga sih pengabdiannya kepada Indonesia, dia tidak takut kehilangan nyawanya untuk bangsa Indonesia. Dan yang sangat saya bangga dan saya salut sih sebagai anak muda, beliau walaupun sudah wafat, dia tetap dikenang dan namanya pun diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Daan Mogot. Mungkin semangat nasionalisme yang tinggi ya, karena beliau sejak muda ini telah menunjukkan pengorbanannya terhadap tanah air. Terus keberaniannya menghadapi bahaya-bahaya apapun itu membela bangsanya sangat tinggi, dan kepemimpinannya yang kuat. Terus dan Mogot mampu memimpin pasukannya dengan baik. Nah, sedangkan usianya itu terlihat sangat muda. Dan setahu saya ya, yang terakhir ini pengorbanannya yang rela, ini menyangkut nyawanya, ini rela loh dikorbankan demi kemerdekaan Indonesianya. Mungkin segitu ya yang saya tahu.